الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jemaah sekalian, tentu kita bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah, siang ini kita bisa menunaikan kewajiban asasi kita, merespon perintah Allah untuk salat zuhur berjamaah seperti ini. Dan tanpa kita sadari pula, kita saat ini sudah berada di pekan terakhir bulan Dzulhijjah. Masih kumpulan dari bulan-bulan mulia. Setelah Dzulhijjah masih ada 1 bulan lagi, bulan yang dimuliakan pula oleh Allah, namanya bulan Muharram. Sekaligus bulan Muharram ini bulan pertama dalam Islam yang kita akan masuk 1446 Hijriah insyaallah. Mudah-mudahan semua panjang umur. 2 momentum besar sudah kita lalui, yaitu momentum Ramadan yang kemudian kita akhiri dengan Idul Fitri. Di Ramadan kemarin 1 bulan penuh kita telah ditempa, digembleng, dibina, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, diformat, ditatar sampai menjadi manusia-manusia baru, kembali kepada fitrahnya. Itu makna la'allakum tattaqun. Semua ini puasa yang sudah kita lakukan 1 bulan penuh, itu istiqomah namanya. Berpuasa 1 bulan penuh. Malamnya kita tidak langsung tidur, setiap malam kita salat malam, salat tarawih, istiqomah, tiap malam menghidupkan malam. Mudah-mudahan jenengan juga sudah dipertemukan dengan malam Al-Qadarnya itu. Amin Allahumma amin. Ini harus kita syukuri, Pak. Syukuri dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Ketika kalian sudah menyempurnakan jumlah bilangan itu 1 bulan penuh, kemudian kita pakaikan takbir, besarkan Allah, di mana Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua. Alama hadakum, hidayah kembali pada fitrah kita, menjadi manusia-manusia baru, baru imannya, baru cara berfikirnya, insyaallah baru pula akhlaknya. 1 bulan penuh loh kita mengikuti proyek Allah itu. Allah mengatakan la'allakum tashkurun, syukuri semua itu. Alhamdulillah berjalan waktu. Subhanallah, 2 bulan setelah itu masuk bulan Dzulhijjah. Walaupun sebenarnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini satu kesatuan, 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Puncaknya memang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kemarin. Inilah momentum kedua. Dulu para sahabat selalu bermohon, Pak, kepada Allah, pertemukan ya Allah tahun depan ini dengan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemarin kita juga maksimal melaksanakan amal saleh yang memang diperintah oleh Rasulullah untuk kita memperbanyak amal saleh. Bahkan amal saleh yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecintaannya di mata Allah melebihi daripada jihad fisabilillah. InsyaAllah salatnya sampean, tahajudnya jenengan, baca Qur'annya kita semua, iktikafnya kita di masjid ini, semuanya khususnya di 10 hari pertama itulah
itulah ibadah amal saleh terbaik sepanjang kehidupan kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak, kita semua diberi oleh Allah karunia ketulusan, ya, keikhlasan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Dua momentum besar ini yang telah memformat kita. Ramadan itu secara pribadi kita menjadi manusia yang seutuhnya, la'allakum tattaqun. Idul Adha di muqaddimah 10 hari pertamanya dengan banyak beramal saleh. Memang amal saleh terbaiknya adalah melaksanakan ibadah haji. Orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji itu, jamaah sekalian, memang dia telah menunjukkan pengorbanannya secara totalitas. Puncak pengorbanan orang dalam hidup ini memang melaksanakan ibadah haji. Kalau bahasa Nabi itu al-hajj ruhul jihad. Haji itu adalah roh jihad. Rohnya jihad itu Pak di haji. Karena sampean tidak hanya, kalau kita di sini berkorban paling seekor kambing, banyak sedikit 1 ekor sapi. Tapi kalau haji, masya Allah, berkorban akan waktunya. Dia tinggalkan pekerjaan, berkorban akan pekerjaannya pula. Waktu dan pekerjaannya dia tinggalkan, Pak. Begitu saja. Labbaik Allahumma labbaik. Sudah tidak berpikir lagi untung rugi dalam hidup ini. Saya mau pasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, berkorban akan pikirannya juga. Karena haji ini Pak butuh ketenangan. Nanti bisa sampai tanya bagi yang pulang haji itu. Ceritanya macam-macam. Haji itu butuh berkorban perasaan. Bahkan berkorban fisiknya. Siap mati karena Allah. Oleh karenanya haji ini sampai ada dalam Al-Quran namanya suratul hajj. Surat haji. Surat haji Pak. Surat hajj. Inilah satu-satunya surat dalam Al-Quran yang Allah menyuruh sampean, menyuruh kita semua untuk sujud tilawah 2 kali Pak. Namanya ayatus sajdah. Itu dalam Al-Quran ayat sajdah itu ada 14 kali. Itu 2 berturut-turut ada dalam surat Hajj. Apa maknanya? Haji ini memang totalitas Pak, menunjukkan kekerdilan kita, membungkuk kita, sujud kita kepada Allah, taat totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi merenung lagi. Ini menarik kalau sampean renungi surat Al-Hajj itu ayat pertamanya, ayat pertama Pak, tidak langsung berbicara masalah haji. Tapi justru berbicara akhirat. Bicara kiamat. Apa hubungannya haji dengan kiamat ini? Memang haji ini adalah gambaran terkecil potret kita di akhirat, jamaah sekalian. Orang kalau haji seakan-akan dia ingin siap mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah. Memasrahkan semua urusannya untuk Allah. Ketulusannya untuk Allah, keikhlasannya untuk Allah. Semata-mata karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya siap mati kepada Allah. Said Hawa rahmatullah alaih mengomentari Pak. Bahkan orang kalau sudah mau berangkat dari rumahnya, dia seakan-akan berangkat menuju akhirat. Naik pesawat itu, merasa pesawat itu adalah keranda mayat dia Pak, yang akan membawa dia ke alam akhirat itu. Begitu mau turun, dipakai pakaian ihramnya. Itulah pakaian pakaian kafannya Pak, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Batik yang termahal dia tinggalkan, sepatu yang termahal dia tinggalkan, celana terbaiknya dia tinggalkan. Cuma 2 helai saja. Puncaknya nanti tanggal 9 Dzulhijjah ngumpul di Arafah itu manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk segera mengevaluasi dirinya. Arafah ini seakan-akan padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean sadar ini Pak, jemaah sekalian, tidak ribut di Arafah Pak. Sudah tidak mikir makan lagi di Arafah. Ngangkat tangan kita zikir terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai zuhur sampai maghrib dia nangis Pak, mengevaluasi diri. Kenapa? Sebentar lagi saya akan dieksekusi oleh Allah. Maka keluar terangkatlah doa terbaik. Makanya Rasulullah katanya jemaah sekalian, setelah dia makan, bahkan siangnya itu jemaah sekalian, Nabi Pak di awal waktu, mungkin jam 10, jam 11 sudah makan siang. Itu katanya duha sampai jam 10 itu beliau tidur istirahat. Karena mempersiapkan fisik dia
untuk munajat terbaiknya sepanjang tahun ini. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, cuma haji ini pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah potret keluarga ideal. Dalam surat Al-Mumtahinah ayat 4 sampai ayat 6 itu sampai dikatakan dengan kata-kata uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Memang ritual haji itu adalah ritual yang dipertontonkan, yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, Pak. Laqad kana fihim fi Ibrahim wa laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina amanu walladzina ma'ah uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua, buat pada sosok Ibrahim dan keluarganya itu ada teladan yang sangat baik. Haji itu, Pak, potret keluarga yang orientasinya serba Allah. Semuanya karena Allah, misi hidupnya untuk Allah. Naam, dia cinta suami tapi dia lebih cinta Allah. Dia lebih cinta istri tapi dia lebih cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Ismail tapi dia lebih cinta kepada Allah. Pengorbanan itu jemaah sekalian, itu formalitas. Menunjukkan kecintaannya kepada Allah, siap berkorban, mengorbankan kepemilikan, Pak. Ibrahim merasa dia miliknya, tapi ini yang mengeluarkan Ibrahim itu Allah, atas kehendak Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita seharusnya jemaah sekalian setiap masuk Idul Adha itu semangat berkorban, Pak. Paling tidak kita ingin mencontoh bagaimana potret manusia-manusia ideal ini dalam Al-Quran, Ibrahim dan keluarganya. Saudara, dua momentum ini, Ramadan secara pribadi kita menjadi manusia yang seutuhnya, la'allakum tattaqun. Idul Adha ini sampai dikasih waktu oleh Allah 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini adalah bagaimana kita kembali menata kehidupan rumah tangga kita untuk mencontoh keluarga Ibrahim alaihissalam. Indah ini, Pak. Tiap tahun begini suasana kita jemaah sekalian. Ada tidak perenungan seperti itu? Saudara, dalam kitab ini diangkat memang babul ikhlas. Dikenal memang Nabiullah Ibrahim itu Abu Tauhid, Pak. Pelopor tauhid. Orang kalau sudah bertauhid, mentauhid, tauhid itu mengesahkan Allah. Allah segala-galanya dalam hidup ini. Bahkan beliau secara pribadi siap mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta mau dibunuh sama kaumnya, dilempar ke api besar, siap pula. Itu pengorbanan, ma'asyal muslimin. Kemudian ritual bagi kita, saya tidak bisa bayangkan, ma'asyal muslimin, bagaimana kalau sampai kemudian Allah atas takdirnya umpamanya ini, Pak, ya, terus jadi menyembelih Ibrahim, Pak. Mungkin setiap kita keluarga ini, Pak, harus menyembelih anaknya tiap tahun. Atau mungkin sepanjang kehidupan rumah tangga kita, satu kali kita menyembelih anak yang paling kita cintai untuk kita korbankan kepada Allah. Ya opo ini. Tapi kita hanya diminta seekor kambing saja, Pak. Banyak nawar ya. Dari satu kandang ke kandang cari mana kambing termurah. Padahal kita berkorban bukan itu ukurannya, Pak. Ketakwaan kita, kepasrahan kita. Kita berkorban yang terbaik untuk Allah. Bukan cari yang kurus-kurus kambingnya, Pak. Yang harganya sudah dibanting. Kadang-kadang beli kambing pas malam lebaran karena sudah afkiran kambingnya. Akhirnya pahala kita pahala afkiran juga. Pahala bantingan juga, ma'asyarul muslimin. Ini yang kemudian kita merenungi, Pak. Tulus, keikhlasan, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita sudah melewati 2 momentum ini. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dimukaddimai dengan puasa 1 bulan penuh. Idul Adha dimukaddimai dengan 10 hari memperbanyak amal saleh. Orientasinya, Pak, menata kehidupan rumah tangga. Apa setelah ini? Setelah ini jemaah sekalian, tantangan kita semakin dahsyat. Ujian kita semakin berat. Ini tahun 2024 ini saya enggak tahu. Katanya tahun ruwet, Pak. Ini musim enggak jelas. Ini bukan musim hujan saat ini, tapi hujan sudah mulai turun lagi jemaah sekalian. Fenomena apa ini, ma'asyarul muslimin? Tapi kita punya Allah. Jenengan sudah punya modal.
Proyek Ramadan dan proyek 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang totalitas menghamba kita kepada Allah. Kita ini tauhid ini Pak, keikhlasan ini harus ada pada diri kita seharusnya. Saya tidak takut akan suasana yang ada. Sebab yang ngatur rezeki saya Allah. Besok saya mau hidup atau mati Allah. Maka kecerdasan seperti ini muncul terus menerus Pak. Sehingga langkah-langkah kita hari demi hari ke depan ini mengikuti Pak iramanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya hanya mengingatkan saja khususnya buat saya pribadi, modal yang sudah sampean miliki ya selama tahun ini, karena tahun depan kita akan sudah tinggal seminggu lagi Pak, Ahad besok sudah 1 Muharram ya. Modal yang sudah sampai miliki di puncaknya ini, sengaja Pak diletakkan adalah di puncaknya Pak, Ramadan, kemudian Syawal sejenak kita memperbaik hubungan antar manusia satu sama lain, kemudian berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk Muharram. Ke depan ini semakin besar, ayo kebiasaan-kebiasaan baik kita lanjut kita kawal. Kalau di bulan Ramadan sampai terbiasa puasa, ayo perbanyak puasa sunnah Pak. Siapa tahu kita meninggal dunia pas lagi dalam kondisi puasa ya. Menarik itu Bapak. Kebiasaan sampean tahajud, salat malam di bulan Ramadan lanjut Pak dengan tahajudnya. Siapa tahu kita meninggal dalam kondisi sujud pas tahajud. Kebiasaan sampean baca Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, baca terus Qurannya. Jangan nunggu Ramadan yang akan datang. Siapa tahu pas sampean dipanggil oleh Allah sedang megang Quran Pak. Pasti husnul khatimah. Termasuk amal-amal saleh yang sudah sampean lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, terus Pak kita kawal kebiasaan itu. Termasuk datang ke masjid, berjamaah 5 waktu di masjid. Allahu Akbar, suka mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Jadikan Pak, ini habit kita, kebiasaan kita. Nyambung dengan kehidupan kita Pak. Baik dengan istri, baik dengan anak, baik dengan orang tua dan mertua. Silaturahim juga nyambung dengan kakak adik dan ipar-ipar kita. Dengan tetangga tidak ada masalah. Terus kita jaga ini. Tidak ada jalan lainnya. Penuhi perintahnya Allah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, aman kehidupan kita ma'asyal muslimin. Ini hanya bisa dilakukan kalau sifat ikhlas ini ada pada diri kita Pak. Allah tujuan hidup saya. Saya diturunkan ke dunia atas izin Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk murni beribadah kepada Allah. Apakah betul hidup kita 24 jam ini ibadah? Saya berharap keberadaan sampean di kantor ini, di Pelindo ini, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai megang HP pun Pak, saya pengen buka HP, ini kira-kira HP saya membawa saya ke surga atau ke neraka? Itu yang bisa menjawab masing-masing kita, ma'asyar muslimin. Ya. Ayo Pak, saya tidak sekali 2 kali melihat orang meninggal dunia dengan HP-nya Pak. Setelah dibuka HP-nya, isinya Quran. Isinya Pak pengajian. Masya Allah indahnya. Tapi juga ada orang juga meninggal dunia pas sedang buka YouTube Pak. Yang dilihat tontonan-tontonan gak karuan. Meninggal dalam suasana seperti itu. Mengerikan jamaah sekalian. Maka tidak ada jalan lain bagi kita. Dan sampean sudah punya modal itu semua. Lanjutkan Pak modal itu. Menjadi sangu saya, kebiasaan saya. Menghadapi hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Panjang umur semuanya insya Allah. Seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Bapak masih ada waktu ya. Beberapa hari lagi Dzulhijjah ini masih juga ada 1 bulan lagi. Ini masih bulan-bulan kita kembali ke rumah ya. Akrab-akrablah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Ini bulan saya katakan 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah bulan keluarga. Orang kalau menata keluarganya berarti dia Pak telah mengokohkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bermasalah dengan keluarganya, orang itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dicabut semua keberkahan hidupnya. Tapi kalau sampean mesra Pak,
dengan istri, akrab dengan anak, hormat dengan orang tua dan mertua, kemudian tidak ada masalah dengan kakak adik, dengan tetangga, hidup rukun, saya yakin Allah akan membersamai kita dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa hajjana wa umratana wa udhiyatana wa kull khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.